Monumen Akal Sehat. Akal Sehat. Monumen Akal Sehat. Bang Rocky di sini sebagai seorang akademisi S1 yang dipanggil sebagai profesor nih ya, yang katanya mumpuni, punya segala ilmunya sehingga naik kelas, ngajarinnya S2, padahal S1. Saya melihat bahwa kecerdasan, malah S3, baik. Kecerdasan berbahasa sebagai seorang pendidik, mungkin saya lihat Bang Rocky ingin mengajarkan melalui satu statement dengan kitab suci sebagai fiksi, walaupun tadi dikatakan kalimatnya mesti lengkap itu. Bila fiksi adalah A dan kitab suci itu diterima dengan dalil pertama, maka berlakulah kitab betul. suci adalah A. Tapi orang kita kecerdasan dalam berkomunikasi dan berbahasa itu semuanya dipenggal-penggal. Penggalan ini yang membuat bangsa kita, kalau buat saya, minat membaca di Indonesia masih masuk di urutan kedua terbawah, Bang Rocky. Terbawah di Asia Tenggara. Bukan kedua, keempat. Bahwa kecerdasan berbahasa kaitannya erat sekali dengan kecerdasan membaca pada saat kecil. Dari membaca saya yakin, Anda dari tadi saya mengamati dari awal bagaimana memilah kata, memilih kalimat yang akhirnya membuat teman-teman narasumber ini sebenarnya mengeroyok sebenarnya ya. Teman-teman panelis. Mengeroyok dengan kalimat, dengan bahasa-bahasa yang Anda punya jawaban semuanya. Saya cuma melihat apakah betul-betul kecerdasan bahasa dan komunikasi yang ingin ditampilkan lewat layar kaca ini, atau mungkin yang kedua ada sesuatu di balik pilkada atau pilpres yang akan menjelang 1-2 tahun ke depan ini. Terima kasih. Itu pertanyaan bisa dibolak-balik, Mbak Novita itu. Ini kayak ini aja, ini Oppo bisa dibaca Oppo juga. Tergantung kita bikin prediksi di kepala tuh. Karena ada situasi politik, maka kasus saya Anda tempatkan di keranjang itu. Lalu muncul pertanyaan, apakah di belakangnya? Loh, saya begini dan masih begini dan akan begini. Di ruang kelas sama, saya nggak pernah bikin bahasa tubuh yang aneh atau logik yang palsu. Saya mengajar begini aja, nggak ada bedanya tuh. Jadi apa yang membedakan? Kalau dikasih konteks politik, berarti saya mesti rubah ritme bicara saya, pilihan kosakata. Saya tahu itu menjengkelkan, tapi saya nggak bicara pada anak-anak. Saya bicara pada orang yang IQ-nya cukup untuk mengerti beda antara fiksi dan fiktif. Kendati di dalam kamus dia dibedakan, tapi layar kaca itu menjadi konsumsi semua usia saat ini. Tidak ada tulisan bahwa berita yang saat ini kita tayangkan ada khusus untuk usia di atas 18 tahun. Kita ngobrol saat ini pun semua dikonsumsi, ditelan mentah-mentah oleh semua usia, Bang Rocky. Asumsikan itu, tapi saya melawan asumsi itu. Karena saya tidak cukup sabar untuk menunggu kecerdasan bangsa ini dinaikkan 1 poin. Karena itu saya mulai dengan menyelamatkan kata fiksi dari pembusukan politik. Orang takut sekarang bilang fiksi kok. Sejak Prabowo ngomong itu semua orang, wah kalau fiksi artinya pikiran Prabowo. Kalau fiksi artinya bentuk tubuh Prabowo. Kalau fiksi artinya elektabilitas Partai Gerindra. Kan asosiasi itu timbul. Jadi saya mau selamatkan kata fiksi itu sebagai kata yang positif. Memungkinkan kita bikin imajinasi. Menghasilkan kemungkinan.